Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Kendi Mukaromah dengan NIM 856552899 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran filsafat ilmu dalam memperkuat ilmu pendidikan. Yang pertama, bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat ekstensi keilmiahan serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan. Filsafat ilmu yaitu ibarat pengawasan mutu dalam ilmu pendidikan. Dalam mengawasi esensitasnya, filsafat ilmu memastikan bahwa ilmu pendidikan memang punya proyek kajian yang jelas, yaitu manusia dan proses belajarnya. Tanpa ini, pendidikan bisa dianggap cuma kumpulan teknik tanpa dasar. Lalu, dalam memperkuat keilmiahan, filsafat ilmu itu seperti bertanya, cara dapat ilmu yang benar itu bagaimana? Dari situ muncul aturan penelitian pendidikan, yaitu data harus valid, metode harus jelas, kesimpulan tidak boleh asal. Jadi, penelitian pendidikan tidak cuma opini guru, tetapi punya standar ilmiah. Lalu, dalam memperkuat keilmiahan, filsafat ilmu itu seperti bertanya, cara dapat ilmu yang benar itu bagaimana? Dari situ muncul aturan penelitian pendidikan, yaitu data harus valid, metode harus jelas, kesimpulan tidak boleh asal. Jadi penelitian pendidikan tidak cuma opini guru, tetapi juga punya standar ilmiah. Lalu dalam memperkuat nilai-nilainya, filsafat ilmu mengingatkan bahwa pendidikan tidak netral. Tetapi lewat aksiologi, kita sadar bahwa setiap kebijakan pendidikan membawa nilai. Mau mencetak siswa yang kritis atau penurut, mau fokus nilai kognitif atau karakter. Filsafat ilmu memaksa kita sadar dan bertanggung jawab atas pilihan nilai-nilai itu. Yang kedua, bagaimana pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Hubungannya dua arah. Filsafat ilmu memberi arah ke pendidikan, tetapi praktik pendidikan yang bagus juga memberi bahan untuk filsafat ilmu berkembang. Contohnya dalam filsafat behaviorisme dominan karena praktik pendidikan waktu itu fokus hafalan dan reward punishment. Tetapi ketika guru-guru mulai lihat anak butuh berpikir aktif, muncul pengalaman lapangan yang mendorong lahirnya filsafat konstruktivisme. Jadi, kalau praktik pendidikan bermakna dan berhasil mengembangkan siswa secara utuh, pengalaman itu jadi bukti nyata yang dipakai filsuf ilmu untuk memperbaiki teori mereka. Praktik yang bagus jadi laboratorium filsafat ilmu. Lalu yang ketiga, mengapa filsafat ilmu disebut pisau analisis dalam membedah persoalan pendidikan? Karena filsafat ilmu punya 3 pisau tajam, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi di sini berperan untuk bertanya apa itu, yaitu membantu kita membedah sebenarnya apa hakikat anak dan apa hakikat belajar. Contoh persoalannya, ketika ada guru yang menganggap anak itu pasif karena ontologinya percaya anak itu adalah kertas kosong. Lalu epistemologi di sini berperan untuk bertanya bagaimana tahu, yaitu membantu kita untuk membedah bagaimana cara paling tepat mengukur keberhasilan belajar, yaitu bisa lewat tes, portfolio, atau observasi. Contoh persoalannya, debat ujian nasional dan asesmen kompetensi. Itu perdebatan epistemologi. Lalu yang ketiga, aksiologi. Aksiologi berperan itu untuk bertanya untuk apa dan apa nilainya. Membantu kita membedah pendidikan itu mau menghasilkan manusia seperti apa dan nilai apa yang penting. Contoh persoalannya, kenapa ada mata pelajaran pendidikan karakter? Karena aksiologi pendidikan Indonesia mendapatkan moral sebagai tujuan penting. Dengan 3 pisau ini, persoalan pendidikan yang tadinya rumit jadi bisa dibedah akarnya, bukan cuma gejalanya.
Lalu yang keempat, contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan. Contohnya, dalam kebijakan kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka punya dasar filsafat humanisme dan konstruktivisme. Dalam ontologi, siswa dianggap unik dan punya potensi yang berbeda. Epistemologi, pengetahuan didapat lewat proyek dan eksplorasi, bukan cuma ceramah. Sedangkan aksiologi, tujuan utamanya membentuk profil pelajar Pancasila yang berkarakter. Itulah sebabnya ada kebebasan guru memilih modul ajar dan fokus pada pembelajaran berdiferensiasi. Dalam kurikulum, pembelajaran berbasis atau PJBL lahir dari filsafat paradigma John Dewey. Ontologi belajar paling baik lewat pengalaman nyata. Epistemologinya, anak belajar dengan memecahkan masalah. Dan aksiologinya, yaitu menentukan nilai kerjasama, kreativitas, dan tanggung jawab jadi tujuannya. Maka di kelas, siswa tidak cuma mencatat, tetapi juga membuat sebuah proyek. Dalam proses pembelajarannya, guru yang paham filsafat ilmu tidak akan menilai siswa hanya dari ITS maupun UAS. Ia memakai portofolio, presentasi, observasi, dan observasinya sikap. Karena ia sadar ontologinya siswa itu kompleks. Epistemologinya, kemampuan sejati terlihat dari praktik. Aksiologinya, tujuan penelitian yaitu untuk berkembang, bukan untuk menghukum siswa-siswa tersebut. Baik, sekian dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.